lupa nyapa pemirsa ini. Halo pemirsa Ngopi, kembali lagi di Ngopi bersama saya Najwa Luna. Dan kali ini di Ngopi episode kali ini ada yang unik. Saya dengan partner baru. Ini dia Om Zainal. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Ini Luna. Biasanya sama Afan, kali ini sama Om Zainal. Ya, spesial. Tadi kan aku ditelepon nih Ditelepon? sama Afan. Sama Afan. Karena kan Kenapa cuacanya kayak gini loh, gitu ya. Hujan enggak, terus enggak. kemudian kadang-kadang panas begitu ya. Pancaroba. Jadi saya ditelepon untuk kenapa? sementara lah. Untuk sementara Saya ada di sini. episode kali ini apa lanjut? Bersama Luna. Ya, lihat nanti lah. Oke. Gitu ya. Baik dong kabarnya ya. Iya, Kelihatan boleh. gembira gitu ya. Lun, begini. Tadi aku kan pancaroba gitu ya, ngomong pancaroba, banyak orang sakit, banyak orang ini ya. Kemudian kita nggak terasa saat sekarang sudah tahun 2024. Habis ini Ya. awal Februari. Awal Februari, kemudian awal Februari ini adalah kata mereka adalah tahun politik. Tahun Gitu politik, bulan ya. politik gitu ya. Bulan politik lagi. Nah, di sini Kenapa di sini? tahu nggak? Ada tamu spesial hari ini di episode siapa? kali ini. Langsung kita sambut. Boleh. Ini dia Bunda Neno Warisman. Tepuk tangan semuanya. Selamat datang Bunda. Ini panggilnya Bunda ya? Ya, Bunda apa kabar Bunda? Sehat? Nggih. Silakan duduk. Senang sekali nih sampai di Iya. ngopi ya. Wow, ngopi ngobrol happy. Katanya oke, ngobrol happy. Happy. Ngobrol happy. Ngobrol yang gak happy ya? Adalah, tapi kali ini Nanti ya, episode Bun. kali ini kita full happy. Gitu. Boleh dipakai mic-nya Bunda? Kalau kata itu memang meaning seeker dia, meaning maker. itu? Jadi dia menciptakan makna dan dia menggenggam makna. Berat ya Berarti, ini ya berarti kata-katanya. ngopi ini ada maknanya begitu ya Bunda ya? Bener, jadi kita saya lihat, oh bagus ini pilihan katanya, dia belum dilakukan udah membawa bahagia gitu. Pastinya Iya, begitu. konsep kita emang gitu ya. Iya. Boleh kenalan dulu ke pemirsa siapa itu Bunda Neno Warisman? Saya gimana bilangnya? Saya ibu dari 3 anak. Wow. Saya yang saya sebut anak-anak yang jauh lebih hebat daripada 2 orang tuanya, dan setiap anak itu selalu dia menyimpan magma. Iya. Nah, karena itu di dunia pendidikan tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi hebat gitu ya. Nah, anak saya itu yang nomor 1 sudah, saya ibu dari Givari ya, 30 tahun. Dia sangat menguasai alhamdulillah IT dan manajemen. Yang nomor 2 memberi saya 1 cucu namanya Makfira, itu desainer. Kemarin Wah, yang luar biasa. yang Jadi orang unik hebat semua ya. ya, yang unik itu gini, karena dia kemarin itu membuat gerakan untuk Palestina. Jadi dia merancang kerudung dan kemudian dari A sampai Z semua biayanya itu, hasilnya itu batch 1 dia kasih 70 sekian juta, batch 2 85 juta, batch 3 80 sekian juta. Semuanya diserahkan untuk Gaza. Dari Dana hasil pribadi atau maksudnya dia membuat kerudungnya kemudian dia jual. Kami yang hasil bungkus-bungkus. jualan kerudungnya itu? Kerudungnya dibikin sendiri, bukannya kerudung beli, Iya. bukan kerudung, tapi kerudungnya dirancang. Jadi Didesain sendiri. desain sendiri, dicetak sendiri, kemudian ditawarkan dan keuntungannya 100% diberikan ke Gaza. Wah. Gitu. Atas kepedulian Untuk ya. Palestina ya. Untuk Bunda ya? Palestina, Pastinya ya, gitu. begitu ya. Jadi saya ini ibu yang nggak bisa ninggalin anak. Yang ketiga dia sekarang setelah dari Turki lulus Quran hadis, dia jadi petani. Artinya saya nggak ujuk-ujuk bicara, kalau saya bicara dan saya mau di dunia pendidikan itu karena saya sangat menyintai anak-anak, remaja, orang tua dan dunia pendidikan pada umumnya. Ini Lun, tadi kan Bunda udah menyampaikan nih. Saya ini dapat bocoran dari ini yang saya ketahui. Ngomong-ngomong nih Bunda katanya lahirnya itu di Banyuwangi begitu ya Bunda ya? Nah yang lahir di Banyuwangi itu memang
Jadi gini, kakek saya itu adalah gurunya pahlawan Supriyadi Blitar. Dan beliau itu dikejar-kejar oleh Belanda dan itu terkenal di Genteng itu, maksudnya di kalangan keluarga terah kami itu terkenal. Beliau sangat tough untuk menyembunyikan para pejuang, melatih para pejuang, dan akhirnya beliau alhamdulillah beliau tidak tertangkap, tapi berkali-kali ganti. Dan saya ingat ayah saya masih cerita bahwa dia diajak ke hutan oleh kakeknya karena kakek itu betul-betul kalau zaman dulu ya, misalnya ayah saya bilang suka diajak ke hutan untuk nginep di hutan. Nah karena waktu itu masih terus dikejar oleh Belanda seperti itu. Berarti pejuang nih pemirsa. Cucu pejuang. Perjuang ya Bunda ya. Darah pejuangnya itu darah pejuang mengalir. nih Bunda Iya, ini. karena itu boleh dilanjut Bunda ya. Saya ini kan ngefans sekali sama Bunda. Terima kasih. Bisa aja. Kalau kayak gitu gini, bisa diduga umurnya berapa? Bunda, saya sering nonton Bunda pada waktu insya Allah pada tahun 80-an nih. Betul, pemirsa ya. Belum Beliau lahir, adalah belum lahir. penyanyi. Berarti Bunda ini sebenarnya siapa sih? Artis kah? Atau guru? Atau desainer? Beliaunya ini Lun ya, kalau kamu tahu nih seorang artis, pemeran film, aktris. Jadi saya itu nyanyi mulai tahun 80 sampai tahun 96. Lalu saya the best actress Indonesia, dapat Piala Vidya. Kemudian saya juga Ibu Indonesia tahun 2009-2010. Dan saya the best parenter versi dulu Nokia itu ya. Nah saya juga saya mengolah atau memimpin beberapa institusi gerakan seperti itu. Jadi di dunia rambutnya sosial. masih keriting Lun. Oh dulu. Kalau dulu tahu tuh kalau nyanyi badai ya. melega-lego gitu. Kalau dulu tuh kayak merak katanya. Terus nyanyi gini. Kayaknya suaranya merdu gitu ya. Bu, ya pastinya lah. Pastinya kan penyanyi. Karena seorang aktris juga Aktris, penyanyi. Nah, yang paling menarik lagi loh. Apa tuh? Bunda ini dari artis, penyanyi, aktivis begitu. Oh, sempat jadi aktivis? Iya, kayaknya terjun di dunia politik nih Lun. Oh sekarang profesinya? Sebetulnya itu nggak ujuk-ujuk ya, karena nggak ada yang ujuk-ujuk ya. Saya percaya pada proses. Iya, proses. Jadi Mas, waktu saya nyanyi itu saya selalu nangis. Kenapa? Karena kalau jam 2 ibu saya itu melatih saya untuk sholat malam. Jadi kalau habis berada di wilayah-wilayah Indonesia yang terjauh, itu saya kaget. Kenapa? Karena banyak sekali rakyat yang miskin. Saya tuh waktu itu jalan pikiran saya masih 18 tahun ya. 18 tahun sudah sekritis itu ya mikirnya. Jadi otaknya suka mikirnya, loh saya ini dikasih waktu dulu ya. Kalau nyanyi itu gaji saya satu kali nyanyi itu 4,5 juta rupiah atau sampai 6 juta rupiah lah dulu. Di tahun itu? Di tahun itu. Wow. Jadi saya nyanyi itu kan artinya gini, saya punya uang banyak gitu. Kalau saya pulang saya bisa beli mobil, kalau saya pulang saya bisa ngangsur rumah banyak gitu. Tapi saya tuh gini, loh yang nonton saya kok pada nggak pakai sendal, kok yang nonton saya itu kok datang dari jauh-jauh naik truk. Saya hati saya tuh lah ya Bunda ya. Bukan soal itunya, tapi saya tahu kondisi rakyat sebenarnya miskin. Empatinya tinggi. Jadi saya mengerti Indonesia itu miskin justru dari perjalanan saya ke seluruh Indonesia. Dari situ kemudian saya bilang, saya nggak tahu bahwa saya akan terjun ke dunia politik pada hari itu, karena kan saya masih penyanyi. Belum ada pandangan ya. Ya, saya masih nyanyi di istana. Saya Ronald Reagan, Nelson Mandela, kemudian François Mitterrand itu presiden Prancis, bahkan Lady Di dan Pangeran Charles saya ada di dekat mereka, menyanyi untuk mereka karena kan saya penyanyi istana negara gitu kan. Jadi banyak sekali, udah puluhan lah
presiden-presiden dunia dan biasa ngobrol-ngobrol. Makanya ketika orang bilang heboh Lady Di, saya bilang dia terlalu kurus kalau buat saya. Kayaknya cantikan saya. Luar biasa. Makanya ini di depan kamera kayak biasa aja gitu, nggak ada deg-degannya, malah saya yang deg-degan Malah loh ini. saya juga deg-degan nih Lun. Mulai tadi Dengan orang luar biasa ya. ditunggu-tunggu Iya, jadi- apalagi hujan. dia Terus dia kok bisa tertarik di dunia politik itu? Kenapa Ya, sih Bunda? sebenarnya kan karena otak ini kan karena sekolahnya juga kan di Fakultas Sastra Prancis itu salah jalan. Iya. Salah jalan. Harusnya saya masuk sosial politik harusnya. Kalau saya, tapi kan masalahnya dulu ini belum populer ya, penelusuran bakat sejak dini itu belum Iya. populer. Tapi saya udah ngeh 46% datanya bahwa sekolahnya apa, jadinya apa tuh saya udah ngeh. Jadi banyak orang yang salah jalan berdasarkan hasil penelitian 46% Iya. sekolahnya misalnya pertanian, kerjanya di bank. Iya Nggak kan? nyambung ya, Nggak Bunda, ya? nyambung. Terlalu nggak ada. Nah, Iya. saya juga termasuk yang salah jalan. Tapi mais parler français, c'est aller mais parler Tapi français, salah parler jalan français. Bunda kan bermanfaat sekali bagi masyarakat. Begitu kan. Ya, tapi maksudnya saya tuh kalau saya suka sospol Mbak nggak nanya lagi loh kok tiba-tiba gitu kan. Karena kan udah dari kecil. Padahal dari kecil memang wilayah yang saya sukai memang dunia pendidikan. Jadi masuk ke politik bukan untuk yang lain, pendidikan untuk kesejahteraan. Jadi saya udah bilang boleh saya mau jadi kandidat atau mau diminta untuk jadi anggota politik dewan, tapi saya mau ditugaskan untuk dunia pendidikan. Sebab saya percaya dunia pendidikan itulah yang nanti bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Iya. Gitu. Amin. Pastinya begitu. Jadi terjun ke dunia politik ke Partai Gelora ya? Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai Gelombang Iya, Rakyat disingkatnya Gelora. Indonesia. Oke, jadi namanya aja udah mencerminkan mewakili masyarakat ya, rakyat ya? Namanya sudah mencerminkan pemberontakan. Oh, ngeri nih ya. Tapi apakah memang perlu ke arah sana Bunda begitu? Di dunia perpolitikan di Indonesia ini. Politik itu kan memang tujuannya untuk mengambil kekuasaan. Tapi Ya. persoalannya apakah kekuasaan itu digunakan untuk kemaslahatan rakyat atau untuk kepentingan pribadi. Nah, sebahagian besar yang kita ketahui diketahui oleh rakyat itu enggak. Makanya Partai Gelora muncul, dia menawarkan narasi baru, Iya. peta jalan baru. Dia menawarkan kepada masyarakat, ini loh ada partai yang betul-betul ya memiliki peta jalan dan mengajak rakyat untuk jadi the superpower, salah satu negara superpower dunia. Ini keren sekali ya. Ini masuk ke Partai Gelora pasti kan punya visi misi ya. Tapi saya mau nanya visi misi tapi setelah yang satu ini. Tetaplah di Ngobrol happy. Ngobrol happy. happy. Ya kurang kompak ini Bunda nggak ikut ini. Lagi ulang ya. Baper ini. Ayo. Lanjutin obrolan yang tadi sempat nyenggol tentang visi misi Bunda masuk ke Partai Gelora. Boleh dijelasin Bunda? Jadi partai yang memang Iklan dulu. ini dari tadi nih ada Orang yang sibuk ini ya. mau nelpon, tolong dong, aduh, Boleh ditolak dulu ya. Nah, santai nih, santai. Santai dong. Namanya juga orang sibuk maklumi kita ya. Jadi dimatiin dulu walaupun santai ya. Jadi Partai Gelora itu adalah partai baru, tapi sebenarnya orangnya atau tokoh-tokohnya sebetulnya tokoh-tokoh nasional yang udah lama. Sudah berpengalaman. Iya, jadi kita track recordnya juga udah bisa dilihat. Dan ciri keislaman dari partai ini Islam moderat. Jadi Islam yang ingin menyambungkan ya, menghubungkan ya antara, karena Islam itu kan sebenarnya penengah. Iya. Nah, Partai Gelora ini bersikap
lebih moderat ya. Semua ideologi tentu saja bukan ideologi terlarang ya, semua ideologi, semua mazhab katakan gitu ya. Nah itu supaya menyatu bersama-sama, itulah yang menyebabkan Partai Gelora menjadi lebih lumer, lebih luas gitu. Nah saya memang melihatnya apa yang disebutkan visi tadi. Kita ini udah pernah, karena saya baca sejarah gitu kan, kita ini udah pernah hebat banget. Bayangkan dulu ayah-ayah kakek, karena saya juga anak angkat dari ayah saya orang Bugis, kapal-kapal Finisi itu, pelaut-pelaut Bugis itu sudah bisa menguasai bahkan Afrika Selatan gitu. Dan kerajaan-kerajaan kita itu kerajaan-kerajaan Islam udah ada loh sebelum Indonesia merdeka. Jadi mereka stakeholder. Nah ini kan negara hebat Nusantara ini. Bahkan Turki Utsmani memiliki hubungan langsung baik perdagangan maupun kepemerintahanan. Contohnya di Aceh. Seperti apa itu? Kan dekat sekali rumah saya di Jakarta, namanya di daerah Ulu Jami. Ulu Jami itu adalah daerah di Turki. Jadi kita itu punya sejarah yang panjang sebagai bangsa besar. Lah, pertanyaannya, kok sekarang kita terpuruk? Kok ndelosor? Kok kita jadi bangsa kuli? Kok kita cuma bisa, Anda misalnya betul ada industrialisasi, tapi bangsa kita itu hanya menjadi remeh-temeh saja, bukan sebagai pemimpin atau pemegang kedaulatan itu sendiri. Hidup kita mimpi pun nggak berani. Kita tuh mimpi pun nggak berani. Ini harus segera diakhiri gitu loh. Nah, yang berani seperti itu adalah Partai Gelora. Gitu, menawarkan Anda gini, kalau bahasa Banyuwanginya ya, langit itu tinggi, kenapa engkau terbangnya rendah gitu. Makanya saya bikin lagu. Lagu apa tuh? Gini ya lagunya. Boleh dinyanyikan dong. Nisun miber hang dhuwur, miakne sun petik wulan lintang hang padyang. Kawonen isun miber hang dhuwur, gelorakno welas kanggo negara iki. Nah, pakai bahasa asing loh. Bunda, tadi luar biasa ya, empati dari Bunda, terus kemudian visi misi daripada Partai Gelora ya Bunda ya. Kemudian kalau saya boleh tanya, bagaimana dengan rejim yang sekarang Bunda? Apakah sudah terwakili mungkin dengan yang tadi masyarakat Indonesia itu jangan cuma menjadi yang remeh-temeh gitu Bunda ya. Terus kemudian terkait itu langkah apa yang diambil Bunda Neno untuk mewujudkan perubahan yang positif kepada masyarakat? Yang kedua dulu saya jawab, karena itu berkait betul dengan apa yang ada di dalam pikiran saya, di dalam kedalaman hati saya. Karena saya ini kan ngasuh, saya sebenarnya pimpinan dari memimpin juga pondok pesantren di anak yatim piatu. Jadi miniatur Indonesia kecil ada di situ. Saya tahu betul bagaimana guru-guru untuk menaikkan gaji guru itu adalah hal yang nggak gampang. Sedangkan di situ aja ada orang yang quote unquote terkenal seperti saya. Tapi saya yang terkenal itu babak belur juga untuk mengongkosi dunia pendidikan yang kita ingin berkualitas, manusiawi, dan menghantarkan anak-anak sampai pada bakat-bakat yang hebat. Nah, setelah berapa tahun itu saya melihat, oh iya, ini nggak bisa. Jadi ini harus ada yang menginsert gitu ya, dari kebuntuan, dari kebekuan ini, dan itu adalah dunia pendidikan. Nah, ketika Partai Gelora menelurkan gagasan-gagasannya, ini ya salah satunya nih. Ini buku yang ditulis oleh Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum. Mengapa Indonesia belum sejahtera? Kenapa? Salah satunya adalah karena aspirasi pendidikan kita itu masih sangat jauh. Nah, jadi saya bilang kan berkaitan ekonomi dengan dunia pendidikan dan ekonomi itu dua pilar yang sangat kuat ya, sangat erat gitu. Jadi apa tujuannya? Saya kepingin sama seperti Pak Prabowo juga pemimpin-pemimpin yang lain, mereka suka bilang pengen melihat masyarakat Indonesia sejahtera. Sejahtera ukurannya apa? Gitu kan harus ada tolak ukurnya. Orang bilang GDP-nya, orang GNP-nya.
tolok ukurnya adalah kita melihat apakah di dunia pendidikan itu antara lain apakah guru-guru sudah sejahtera. Itu indikator yang betul-betul bisa kita percayai. Gitu. Kalau guru-guru itu sudah, sekarang gaji guru ada yang masih terpuruk banget kayak guru honorer, guru-guru sekolah swasta. Namanya kita belum. Makanya dunia pendidikan ini sekarang digeret kuat sama Partai Gelora untuk kuliah gratis. Kuliah gratis itu kan ada maknanya. Dari 100% anak muda, hanya 20% yang mereka yang mampu ke sekolah tinggi. 80%-nya lulus SMA nggak bisa kuliah. Itu artinya gerbong untuk menyambut bonus demografi ini akan mengalami percepatan yang luar biasa ketika nanti Partai Gelora menang dan kemudian menjalankan misi pendidikannya. Dan misi pendidikannya kuat sekali, antara lain juga misi pendidikan untuk anak di dalam perut ibu, diurus mulai dari kehamilannya. Artinya pendidikan anak itu ada mulai dari rahim ibunya. Kemudian baik nutrisinya, diintervensi nutrisinya. Kenapa nutrisinya diintervensi? Supaya otaknya bagus. Cerdas. Jangan stunting lagi. Berarti sejalan dengan program stunting ya, Bu? Terjalan banget sama program stunting gitu. Berarti dengan semuanya ini Bunda setuju kalau dalam hal ini Indonesia itu perlu meningkatkan yang namanya sumber daya manusia, begitu Bunda? Ya itu mah enggak usah Indonesia, kita negara besar, dan satu lagi yang hebat negara besar kita ini adalah terbesar, umat Islam terbesar di dunia. Betul. Sedangkan Baghdad dulu, ini selalu saya ulang-ulang, Baghdad itu sudah terang benderang saat Eropa masih becek dan masih gelap gulita. Jadi berarti kita udah hebat banget sebagai orang Muslim, kita harus mengejar ketertinggalan itu gitu loh maksudnya tuh. Bukan karena yang lainnya enggak, tapi kita punya sejarah di mana memang kita itu pinter, hebat. Loh, kok sekarang kita kok nggak pinter, nggak hebat gitu kan. Nah, jadi kita harus bongkar abis gitu. Yang jelas melalui Partai gelombang rakyat ini ya Bunda ya. Ya saya melihat ada harapan. Walaupun banyak hujatan, banyak kritik segala macam, saya pikir wajar. Hebat sekali ya Bunda Reno ini, tapi saya rasa dia hadir ke sini ini nggak sendirian. Ngajak teman nih kan Bunda? Iya, betul. Ngajak teman, kita sambut Bapak Sugiarto, silakan masuk. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, pagi ini adalah Ketua DPD ya, dari Partai Gelora di Banyuwangi. Yang ada di Banyuwangi. Lun, tapi ngomong-ngomong nih ada tamu mulai tadi. Masa nggak dikasih ngopi? Oh iya kan kita namanya ngopi nggak ada kopi. Tapi kopinya Banyuwangi terkenal ya. Oh iya Bunda. Kemarin aku beli kopi. Enak. Kopinya nggak. Tapi ini produk daripada kopi ngobrol happy. Dikirain beneran ada kopinya. Boleh lah ya, dikasih kopi dulu. Ayo masuk. Iya. Ini anak spesial dari NTV. Siapa ini Lun? Dia namanya Jack, anak yang sangat luar biasa. Thank you. Luar biasa. Melihat ke kamera dulu Jack sebelum keluar. Iya. Dada dulu. Lucu ya dia. Terima kasih Jack. Lanjut kita ngobrol. Bapak Sugiarto ini ya baru masuk. Boleh kenalan dulu Pak ke pemirsa di rumah, siapa itu Bapak Sugiarto? Baik. Langsung aja enggak Bapak? Baik, terima kasih. Saya Sugiarto, kebetulan Ketua DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Kalau di Partai Gelora itu DPD untuk kabupaten, kemudian kecamatan DPC. Mungkin di partai-partai lain kan DPC itu kabupaten ya, kebetulan kita DPD. Alhamdulillah saya aktivitas di dunia politik ya sejak tahun 2004 lah. 2004 ya, pemilu yang 2004 itu. Ya sampai sekarang, alhamdulillah, kebetulan kita bergabung dengan Partai Gelora, partai yang punya visi jauh ke depan untuk seluruh rakyat Indonesia, kira-kira gitu.
Jadi seperti yang dikatakan dengan Bunda Neno tadi, kalau Partai Gelora ini isinya orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, sudah berproses panjang. Buktinya Bapak Sugiarto sudah terjun ke dunia politik sejak tahun 2004 ya, maaf ya, saya koreksi. Baik, dan kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana prospek Partai Gelora di pemilu 2024 di Jatim 3? Kalau untuk Jatim 3 ya, atau untuk kalau itu untuk tingkat DPR RI, Jatim 3, untuk Provinsi Jatim 4. Baik. Itu memang bukan domain saya ya Bunda ya, ada di kami itu ada namanya koordinator dapil. Ya kebetulan belum bisa hadir ya sore hari ini, yaitu Pak Fathor, yang beliau dari Bondowoso. Tapi kalau seandainya bicara Banyuwangi, insya Allah karena Partai Gelora ini adalah partai yang terbuka, inklusif, kayaknya cocok deh sama masyarakat Banyuwangi. Oh, gitu. Jadi sangat cocok, ya insya Allah kita diterima dengan baik oleh masyarakat Banyuwangi. Mudah-mudahan begitu. Baik, dan kita akan melanjutkan perkenalan dengan Bapak Sugiarto lebih dalam lagi, tentunya bersama Bunda Neno. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Ngobrol Happy. Ngobrol Happy. Masih bersama Bapak Sugiarto dan Bunda Neno yang sangat luar biasa ini. Kita lanjutkan obrolan tadi terakhir. Ya. Silakan Om. Pak Giarto ya. Pak Giarto kan ketua DPD ya. Ketua DPD di Banyuwangi ternyata Lun Pak Giarto ini. Terus kemudian saya juga kepada Pak Giarto juga Bunda Neno ya. Di era milenial ini kan tadi sudah disampaikan visi misi daripada Partai Gelora ya. Bagaimana Pak Sugiarto sebagai ketua DPD dan Bunda juga dalam Dapil 3 untuk meraih simpati para milenial khususnya di Dapil 3 ini. Di Banyuwangi, Situbondo. Kan Kalau Banyuwangi Pak Giarto nih. Monggo Pak. Banyuwangi dulu atau Dapil 3 Banyuwangi? Banyuwangi, khusus Banyuwangi. Baik. Partai Gelora itu kan dari misi dan visi dan misinya kan jelas ya. Artinya kita yang membedakan dengan partai lain itu ada tambahan kita mau menuju 5 besar dunia. Jadi potensi tadi sudah sampaikan sama Bunda bahwa kita punya langit itu tinggi, cuman terbang kita ini terlalu rendah. Itu kata ketum begitu. Artinya potensi Indonesia itu sangat besar. Hanya saja mungkin ya pengelolaannya yang perlu ditingkatkan. Terbangnya lebih rendah. Nah, tentu tadi juga disinggung sama Bunda, kita ini punya bonus demografi. Otomatis tadi sampaikan tentang milenial, tentang generasi Z, kemudian ada Alpha juga. Jadi kalau saya Bunda ini mungkin istilah Jawanya itu mapakno. Mapakno generasi itu mempersiapkan mereka sehingga mereka mampu menyongsong masa yang akan datang ini, tantangan yang lebih besar. Kemudian belum lagi ada namanya sekarang kan artificial intelligence dan sebagainya. Itu kita siapkan betul sehingga salah satu program yang sangat menonjol barangkali menurut saya itu adalah beasiswa hingga atau wajib belajar sampai sarjana. Karena untuk meningkatkan, karena tidak ada cara lain untuk kita bisa ada lompatan besar atau giant jump ya istilahnya untuk mencapai itu kecuali pendidikan. Sehingga kalau Gelora menang, insya Allah sekolah gratis sampai sarjana. Itu kira-kira. Jadi intinya kita mapakno generasi milenial.
milenial dan bisa menjadi generasi tuan baru. di negaranya sendiri. Insya Allah begitu. Ya, ya. Nah, Itu. ketika untuk mencapai hal itu, pernah nggak sih Partai Gelora atau Bunda atau Bapak sendiri mendapat kritik dari anak muda? Kan sekarang kan anak muda sudah melek ya di politik ya, Ya. sudah banyak berkomen, sudah berani bergerak. Pernah nggak dapat kritik yang sedikit nyelkit di hati gitu? Kalau saya memang karena anak saya tiga-tiganya milenial, sangat-sangat kritis. Kritis. Makanya ojo sok tahu. Kalau sama anak milenial itu jangan kita jadi sok tahu. Kita lebih banyak mendengar saja, memancing dan kemudian mendengar karena mereka jauh lebih gurunya udah jelas. Gurunya di era sini digital banyak sekarang banget ya, udah lebih melek teknologi itu artinya juga wawasannya luas sekali. Nah, justru untuk orang-orang tua itu harus mau mendengar. Untuk kami-kami yang sudah senior ini itu meminta pendapat dan sebenarnya dunia ini udah harus memang dipimpin sama anak muda lah. Muda, iya. Iya, harus udah saatnya gitu. betul, Now betul. it's now the time. Ya, gitu. Katanya ada bocoran kan begini Bunda ya, permasalahan now harus diselesaikan dengan anak zaman now. Ya, Gitu ya Bunda? Gimana? Tapi ada juga anak muda itu belum punya bijaksana. Ah, Iya, jadi anak muda tetap jangan kita musuhi. Dipantau. Anak muda kan 65% pemilih muda. Iya. Nah, kemarin seperti contoh ya anak saya atas idenya dia sendiri, dia bilang ini ada festival pemilu, Bunda. Bunda punya atribut nggak? Coba. Saya ada booth. Nah, ternyata hasil temuan dia mengatakan bahwa teman-teman kan dia masih muda juga kan, generasi milenial. Jadi dia bilang saya sudah mendapatkan angle-angle ternyata gini. Intinya ajak berpikir, dah gitu. Iya. Ajak Diskusi. berpikir. Nggak suka lagi didikte Iya. gitu, nggak bisa. Jadi dilibatkan ya Bunda ya, Iya. dilibatkan dalam berdiskusi. What do you think? Udah dalam bener deh Nabi Ibrahim. perencanaan begitu ya. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam bilang kalau kamu pengen sukses ngedidik anakmu Iya. yang muda, kamu tanya, what do you think? Kan itu yang ditanya, wahai Ismail, bagaimana pendapatmu kalau? Jadi kita nggak boleh ngedikte gitu loh. Cuma jangan percaya sepenuhnya sama remaja apalagi, harus tetap diawasin. Tetap harus dipantau ya. Iya dong, namanya juga masih muda. Iya, Tapi masih- jangan dipatahkan. Kan Rasulullah begini, ada anak mau ikut perang. Lalu Rasulullah bilang, kamu sampai enggak? Masih kecil. Kamu coba sini sampai. Enggak dipatahkan kemauannya. Enggak bahkan dikemplanginnya, enggak begitu. Tapi ini anak mau maju. Nah, lalu beberapa tahun kemudian dia sudah bisa mencapai tangannya Rasulullah. Kamu udah bisa. Jadi artinya berikan tantangan. Iya. Gitu. Kalau sama anak muda tantangan, gimana? Bisa? Ayo sok gitu. Kasih tantangan. Iya. Keren ya. Jadi memberi Keren. kesempatan kepada anak milenial Anak atau muda. anak muda sekarang. Ya, terus gini Lun, kan tadi disampaikan ada visi misi begitu ya. Kalau melihat visi misi daripada Partai Gelora juga Pak Sugiarto sebagai ketua DPD dan juga Bunda sebagai nantinya wakil dari kita yang ada di sana di parlemen begitu ya Bunda. DPR Terus RI. dalam DPR RI dalam menjalin kerjasama dengan partai-partai mungkin yang lain yang mungkin sejurusan lah visi misinya atau sejalan begitu ya, itu seperti apa Pak Giarto atau Bunda? Monggo Pak Giarto. Ya, tentu kehadiran Partai Gelora sebagai partai baru tentu kan kita sebagai melengkapi Ya. melengkapi konfigurasi politik di Banyuwangi. Banyuwangi yang indah ini dengan hadirnya Gelora ini menambah warna, kemudian juga menambah kalau di restoran itu menu ya, nambah Ya, menu kayak makanan masyarakat sehingga punya alternatif. Mungkin kemarin bosen sama yang itu, kemudian ini kepingin nyoba yang baru. Artinya ini sesuatu yang baru yang barangkali acai, orang Banyuwangi kan senang acai gitu ya, ini ya barangkali seperti itu. Tapi tetap kita sama-sama dengan partai yang lain ingin memajukan Banyuwangi yang lebih baik lah, kira-kira begitu. Ya. Amin. Iya, untuk Partai Gelora nih ya, Ya. apakah memiliki program khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang saat ini ada di masyarakat, masalah sosial?
Oh ya pasti, semua partai itu kan berusaha untuk menjadi problem solving ya. Dia ada sebagai tempat, kalau saya boleh kutip Pak Waketum, Pak Fachri Hamzah itu, orang berpartai itu tempatnya orang mikir. Iya. Jadi di sana itu digodok bagaimana orang itu berpikir. Ya berpikir untuk apa? Berpikir untuk kemajuan, berpikir untuk kesejahteraan. Ya. Pasti kita punya program-program yang mungkin sering kita lihat di media sosial dan sebagainya. Utamanya untuk ke depan. Ya ke depannya itu bagaimana Indonesia lebih baik. Salah satunya ya ibu hamil diberi nutrisi yang cukup, kemudian 1000 hari pertama anak itu kan itu ada golden age ya, tempat otak pertama kali konstruksi untuk menjadi otak yang bagus. Nah itu dijamin oleh Gelora. Kalau Gelora menang, makanya harus nyoblos Gelora. Baik. Tapi di tengah-tengah proses itu pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit? Pasti. Kalau sulit itu kan, kalau kami itu ya mungkin Bunda itu lebih senior dari kami, naik turunnya perjuangan lebih tahu lah. Artinya kami itu kalau semakin sulit itu semakin senang ya, dalam arti tantangan, kemudian katanya sih belakangan lebih manis lah. Kalau lebih sulit itu lebih manis. Iya, kira-kira begitu. Oke, kalau dari Bunda Neno sendiri, tantangan seperti apa yang pernah Bunda alami selama menjadi politikus deh? Tadi ya balik, memang politik itu memang adalah alat kita berdemokrasi ini. Betul. Untuk menyelenggarakan satu memiliki kekuasaan. Jadi ya bukan hal yang tabu. Mengambil kekuasaan itu bukan hal yang tabu, biasa aja gitu loh. Nah cuma ketika yang menjadikan tantangan keprihatinan itu adalah ketika kita itu nggak bergerak dari kerumunan untuk menjadi kekuatan, dan kita tidak percaya pada kebineka tunggal ikaan kita itu sebenarnya sakti. Artinya jiwa dan ruh Pancasila itu ya itu belum meresap benar kepada jiwanya bangsa Indonesia, sehingga sekarang masih ada keterbelahan yang menjadikan kita seolah-olah kamu kubu sana ya, saya kubu sini gitu. Saya penganut yang nggak begitu. Saya orang yang menganut ayo bareng-bareng rame-rame ya, kita kalau ibaratnya saya suka bilang gini, ayo ditaruh di meja nih loh. Kalau sekolahan saya tuh gitu, pesantren saya. Masalahnya coba digelar sama-sama. Belum tentu saya cocok sama guru A, belum tentu ustadz cocok, belum tentu psikolog cocok sama saya. Tapi kita taruh masalah itu bersama-sama dan kemudian ayo jalan keluarmu apa? Musyawarah gitu. Nah itu kan enak gitu. Gitu. Itu tapi aja sih dalam berpolitik. Satu sih Lun. Sebetulnya apa sih Bunda, kita ini sebagai masyarakat dan juga mungkin anak-anak muda yang di luaran sana ya. Ketika yang di sono menyampaikan seperti ini, bilangnya seperti ini. Sebetulnya apa sih secara ini ya, secara batin begitu ya, yang diinginkan Indonesia itu harus seperti apa gitu loh Bunda. Tapi tahan dulu Bunda ya, tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Happy. Setelah tadi segmen sebelumnya kita panas ya ngomongin politik, ngomongin Partai Gelora, tapi sekarang setelah saya lihat tadi
di sosmednya Bunda, ternyata Bunda ini punya beberapa lagu di salah Ada satu- 7. Ada 7, wow. Dalam 10 hari saya buat lagu itu. sekaligus, Iya, berturut-turut ya? iya. Wow, tapi salah satunya ada yang unik ini, yang menarik perhatian saya adalah caleg bokek. Itu maksudnya gimana Bunda? Ya sebelum jelas caleg bokek, tadi kan saya tanya sama Oh Bunda iya, lo kita lanjutin dulu ya terkait tadi. harapan nih dari sebetulnya seperti apa sih Indonesia ini harus bagaimana begitu loh Bunda. Oke, silakan. Supaya kita ini sebagai masyarakat juga generasi milenial yang ada di sana ya ada di ini paham mungkin inilah pilihan saya kan begitu. Iya, ini anak-anak milenial ya, ini kan ya semuanya nih, hampir semuanya di studio nih, mengagumkan ya. Ini saatnya memang kita betul-betul tahu bahwa putra-putri kita itu sudah bertumbuh, berkembang dan sebentar lagi mereka menjadi dewasa. Ketika masa peralihan seperti ini sekarang, kita betul-betul harus memang memberikan informasi yang benar, correct, gitu. Jadi jangan membuat informasi yang manipulatif kepada milenial ya. Jadi jangan juga kita memanipulasi lah gitu. Katakan aja yang sebenarnya gitu, karena mereka sangat cerdas gitu. Nah kalau harapan saya kepada milenial ini juga mereka tetap secara pribadi mereka sudah dewasa, secara usia mereka udah wajib memilih, udah bisa memilih. Tapi kepada milenial juga saya ayo banyak diskusi dengan orang tua gitu, karena orang tua itu mengalami sejarah, sedangkan anak milenial itu dia tercerabut dari sejarah. Nah kalau tercerabut dari sejarah kadang-kadang cuma apa yang dibilang sama temen. Nah menurut hemat saya putra putri milenial bicara sama selain sama peernya gitu, coba cari informasi yang terbaik, jangan ikut-ikutan gitu. Karena ini negaramu, ini nasibmu, ini bangsamu. Jadi gini, jangan emosional dalam memilih itu, kita harus rasional, kita harus betul-betul benar-benar mendapatkan informasi yang lengkap, komprehensif gitu. Nah kalau misalnya milenial terus ikut-ikutan, begini, nah itu saya kira itu ciri-ciri kita bakal ambruk. Nah itu, iya. Jadi, benar. Nah kepada orang yang sudah senior, saya juga berharap di masa pemilihan ini kita juga benar-benar jangan menyontohkan lah. Artinya udah jangan menyontohkan yang nggak baik gitu. Ya kalau misalnya kita bisa gini, janganlah yang dari semua gini, dari semua misalnya Pak Karno, semua dari Pak Karno jelek kan enggak. Semua dari Pak Harto jelek, enggak juga gitu. Pak Harto sukses membangun pertanian misalnya. Pak Karno sukses membangun jati diri Indonesia di dunia itu oleh Pak Karno. Bagus ya Pak Gi ya. Luar biasa gitu. Tapi ada yang pasti setiap rejim punya quote unquote punya sejarah hitamnya sendiri. Semua rejim punya sejarah hitamnya masing-masing. Kan, katanya orang Jawa kan begini Bunda. Saele-ele wong ono apike. Iya betul. Seapi-api wong ono ele. Itu betul. Semoga pemirsa di rumah paham ya bahasa Jawa barusan ya. Paham lah, penduduk kita kan 70% Jawa ya. Nah, Bunda aja Madura bisa loh. Tadi kan ada bocoran katanya Bunda bisa menguasai. Nggak menguasai, tapi saya itu kan orangnya suka belajar. Jadi saya kan nggak ngerti bahasa Osing, nggak ngerti bahasa Madura. Padahal kan saya ditugaskan untuk jadi wakil anggota DPR RI untuk yang berbahasa Osing dan berbahasa Madura. Makanya saya belajar, cara saya yang belajar ya saya bikin lagu, jadi cepet gitu. Bahasa Prancis malah bisa. Iya kok bisa ya, bisa banyak bahasa seperti Prancis. Nah itu yang menarik. Coba ngomong sedikit bahasa Prancis. Benar. Iya, sedikit aja. Saya emang mengenalkan diri dulu aja ya. Boleh. Ya, si tu sais le français, la langage français, moi j'ai étudié à la faculté des lettres, à l'université Indonésie et j'aime bien tous ces chanter en chanson.
beaucoup de chansons que je chante quand moi jeune, oui, mais pas plus. Maintenant, moi je vieux. Sekarang udah nggak nyanyi lagi. Tepuk tangan dong. Loh, aku dengarnya kayak film kungfu ini barusan. Mungkin Pak Giarto nyambung. Bisa Prancis, bisa François Mitterrand. Jarang dipakai jadi agak terbata-bata. Sekarang malah pinteran bahasa Madura saya itu. Gitu ya. Iya, pinter. Coba. Jadi saya bikin lagu Madura ya. Saya bikin lagu Madura gini. Gini, lagunya tuh Edimah, sebelah dunia, negara seberkah, negara nah para santri, negara Indonesia, bilen ejeje. Sapa sing manjing ada paling soge. Keren sekali Kalau loh. Lema. Luar biasa. Ada Bunda itu julukan untuk orang yang bisa bermacam-macam bahasa itu namanya sekarang polyglot. Jadi sekarang banyak Iya, sekali YouTuber betul. Apa milenial itu? yang berbicara Apa? bisa berbicara Poli? banyak bahasa, polyglot. Oh, bukan poligami ya. Jauh dong. Bikin naki ya? Iya, Bikin naki. oh, tahu Oh iya ya, dong. mengikuti perkembangan Bikin zaman. naki. Pak Giarto nih tahu. Keren. Memang mendengar anak muda ya, memantau. Tapi dari semua lagu-lagu itu yang paling heboh yang saya buat, karena ada 7. Iya. Yang paling heboh itu ya itu lagu caleg bokeh. Boleh lah dinyanyiin sedikit lah. Itu maksudnya gimana cara Iya, bokeh? tadi saya mendengar syairnya sedikit ya. Itu pas banget Bunda, karena kan fenomena yang terjadi saat sekarang ini, begitu kita mau caleg ya, mau nyalek, mau menjadi calon legislatif itu kan terutama kita harus banyak duit gitu kan Bunda ya, banyak harus begini begitulah. Terus kita mikir nih sebagai masyarakat, nanti kalau modalnya habis jadi Buat kampanye. anggota dewan, duduknya di kursi panas Bunda itu. Wah, sangat menginspirasi sekali itu lagu Bunda itu. Ya, makanya itu aku termasuk frustasi yang aku bokeh. Oh, tapi Bunda berhasil loh, termasuk berhasil loh. Di sosmednya banyak loh pengikutnya. Dikenal banyak orang. Alhamdulillah, cuma memang itu ya sistemnya buruk dalam hal pemilihan caleg ini, sehingga masyarakat udah terlanjur rusak, terdidik, dan gini kalau kita datang tuh kita malah harusnya gini, masyarakat itu membutuhkan caleg yang baik untuk mewakilkan aspirasi mereka. Betul. Tapi karena tadi itu udah jadi kalau mau nyalek terus duitnya dari bohir, nah besok kamu harus nurut ya sama bohir ya. Nah kan gitu. Betul, Bunda. Akhirnya dia nggak setia sama rakyat pemilih. Nah kalau Partai Gelora nggak. Partai Gelora itu petugas rakyat. Wow. Ini kan Pak Gi juga caleg ini, caleg juga. Jadi kita itu adalah petugas, bukan petugas partai. Jadi kalau kita sudah jadi, itu partai nggak bisa recall. Karena apa? Karena kita emang harus hanya berbakti sama Iya. rakyat. Masyarakat Tuannya ya, Bunda, rakyat ya. Iya. Wakilnya masyarakat begitu ya Wakil Bunda ya. masyarakat. Wakil Ini emang rakyat. rusak, makanya saya bikin syairnya tuh. Iya. Mau dengerin ya? Boleh dengerin. Boleh. Ya. Silakan. Nih ya, saya nyanyiin tadi kurang hafal soalnya. Iya. Caleg bokek pemberani, berhati suci, membela negeri, punya semangat berjuang tak henti, kenalkan program dan jati diri, caleg yang baik penuh prestasi, jangan biarkan hatinya sedih, sistem yang buruk harus diganti, agar caleg yang baik bisa dipilih. Orang baik yang mau berjuang, jangan lagi disusahin uang, daripada kesal tidak keruan, yuk kita nyanyi barengan. Luar biasa. Bunda ini Ini sangat kreatif ya, Inspirasinya bagus. idenya sekali. banyak sekali loh. Sampai 7 lagu dalam 10 hari sekali. Iya, 10 hari udah bikin pakai musiknya, pakai dan bikin videonya. Ngarang sendiri juga musiknya. Ngarang sendiri. Saya ini mungkin orang yang nekat. Jadi gini, ayo bikin video. Saya sambil nyanyi, sambil nyanyiin syairnya, langsung bikin video klipnya. Jadi video klipnya dibikin saat itu juga. Oh,
jadi kayak one take gitu ya? One take. Keren. Kalau di dunia persilatan film saya terkenal aktris one take. Oh, keren sekali. Perjalanannya panjang ya, tapi bagi Bunda nih seorang wanita, bagaimana pandangan Bunda Neno Warisman terhadap peran perempuan dalam politik? Karena Bunda ini sangat luar biasa loh, perempuan yang mencari uang. Kalau saya anggota DPD, kalau saya ketua DPD, saya langsung melamar kamu untuk jadi caleg. Saya, iya. Boleh dicoba Bunda 5 tahun yang Iya. ada. Oh, Ya, lu oke. dia. Dari sekarang. Kita lihat nanti. Itu tadi siapa? Jack? Jack atau Pak Betap tuh mau nyalek gitu. Iya Pak, Iya. Pak Jack, ayo Pak Jack, nyalek Pak. Karena udaranya nanti mudah-mudahan kalau bergelora menang kita sudah ganti sistemnya, udah ganti. Jadi para caleg ini nggak harus punya uang, tapi justru diongkosi dia karena dia harus berbakti. Mbak, di dunia ikan, nelayan, petani ada sistem ijon. Apa itu? Ijon bayar di depan duluan. Oh. Nah, Mbak saya ijon. Oh gitu. Jadi 5 tahun ke depan suruh nyalek. Boleh, nanti kita lihat prosesnya bagaimana kita. Jadi gini, tidak ada yang paham tentang perempuan kecuali perempuan sendiri. Karena perempuan itu urusannya itu, laki-laki ngerjain satu urusan itu udah pusing. Kalau perempuan 161 urusan dia nggak pusing. Amin. Ya. Iya. Perempuan nih. Multitasking. Ini perempuan yang dengar di rumah kayak, iya Bunda. Gini, perempuan. Itu perempuan. Iya, itu perempuan. Jadi gini, perempuan itu punya rahim. Bayangin rahimnya lembut sekali. Di situ dititipkan anak. Lah, ketika dia lagi mengandung, makanya ini Partai Gelora dan pemerintah yang akan datang ini ketika dia memperhatikan kehamilan itu adalah hal yang terbaik. Jadi ketika dia hamil, coba lihat banyak perempuan pergi hamil sambil kerja dan dia stres pikirannya mikirin kerjaannya. Bukan dia mendoakan lebih baik. Siapa yang tahu? Hanya perempuan. Iya. Siapa yang bisa merasakan penderitaan perempuan harus masak, harus nyuci, harus ini, harus juga macam-macam segala macam. Siapa yang bisa belain kaum perempuan? Hanya kaum perempuan. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Kita ngobrolnya seru sekali Iya. sampai nggak sadar ini sudah waktunya kita berpamitan. Tapi tadi Om katanya ada yang mau nyanyi di closing ini. Iya. Bunda Warisma mau nyanyi apa tadi? Oh, bikin caranya. Gimana? Kita nyanyi sholawatannya. Sholawat Iya. Nabi ya. Boleh. Kita nyanyikan sambil berdiri sampai berpamitan dengan pemirsa di rumah. Oke, kita berdiri semuanya. Silakan diputar lagunya. Boleh Bapak maju lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbah fi suduri. Pak Gerto monggo. Alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam